Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Hai semuanya, kembali lagi di channel saya bersama saya Putri Nur Hidayati. Untuk kalian yang baru pertama kali menemukan channel ini, seperti biasa jangan lupa diklik tombol subscribe-nya dulu, lalu ditekan loncengnya supaya nanti ada notifikasi yang keluar kalau saya upload video baru. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk kalian yang selalu mengikuti video saya, dan jadi di kesempatan yang kali ini saya mau membahas tentang 5 hadis tentang keutamaan sholawat gitu. Yang pertama diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi. Apabila salah seorang di antara kamu membaca sholawat, hendaklah dimulai dengan mengagungkan Allah Azza wa Jalla dan memujinya. Setelah itu, bacalah sholawat kepada Nabi, dan setelah itu barulah berdoa dengan doa yang dikehendaki. Nah, jadi sholawat itu bisa mengabulkan doa gitu loh. Rasulullah sendiri yang bersabda begitu gitu. Jadi kita ya seperti itu. Sholawat dulu di awal dengan mengagungkan nama Allah dan nama Rasulullah, lalu kita berdoa biar doanya tuh cepet keangkat gitu lah guys. Terus yang kedua keutamaan sholawat tadi, jika kita mendawamkan sholawat, Rasulullah bersabda, barang siapa yang bersholawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersholawat untuknya 10 kali. Jadinya berlipat gitu guys, pahalanya tuh berlipat. Jadi itu maksudnya Allah bersolawat kepada kita itu seperti Allah memberikan kita ngebayangin gak sih, Allah guys, pencipta alam semesta itu bersolawat untuk kita gitu. Maksudnya bukan bersolawat, tapi memberikan kita keberkahan gitu misalnya, atau memberikan kita suatu keagungan lah, kita dimuliakan Allah gitulah istilahnya. Jika kita memuliakan baginda Rasulullah, kekasih Allah, kita juga akan dimuliakan oleh Allah, dijaga gitu. Yang ketiga, diangkat derajatnya. Di Rasulullah SAW bersabda, barang siapa di antara umatmu yang bersolawat kepadamu sekali, maka Allah menuliskan baginya 10 kebaikan, menghapus dari dirinya 10 keburukan, meninggikan derajatnya 10 derajat, dan mengembalikan kepadanya 10 derajat pula. Diangkat derajatnya oleh Allah guys, dimuliakan gitu kayak tadi. Yang keempat, dikumpulkan di surga bersama baginda Rasulullah Muhammad SAW. Amin. Kita doa bareng-bareng ya guys, semoga kita bisa berkumpul bersama baginda Rasulullah Muhammad SAW kelak di surganya beliau. Amin. Bisa minum air dari telaga Al-Kautsar juga, amin. Jadi beliau bersabda, manusia yang paling berhak bersamaku pada hari kiamat ialah yang paling banyak membaca sholawat kepadaku. Masih kurang apa lagi sih guys? Sholawat tuh keren banget. Selain kita bisa hajat kita tergapai, doa kita cepat diijabah, kita bisa dapat syafaat baginda Rasulullah. Rasulullah sendiri yang bersabda kalau siapa yang berhak bersama beliau itu orang-orang yang banyak membaca sholawat untuk beliau gitu. Jadi kita membaca sholawat tuh sambil mengagungkan beliau gitu loh guys. Sambil biar khusyuk gitu loh, diingat-ingat, oh nanti biar kita bisa ketemu sama baginda Rasulullah kelak di akhirat gitu. Dan yang kelima,
mendapatkan syafaat baginda Rasulullah. Itu udah pasti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dari Abdullah bin Umar, dia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kalian mendengar azan, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan muadzin. Kemudian bersolawatlah kepadaku. Sesungguhnya orang yang bersolawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersolawat untuknya 10 kali. Lalu mintalah kepada Allah wasilah untukku, karena wasilah adalah sebuah tempat di surga yang tidak akan dikaruniakan, melainkan kepada salah satu hamba Allah, dan aku berharap bahwa akulah hamba tersebut. Barang siapa memohon untukku wasilah, maka ia akan meraih syafaat. Amin. Semoga kita semua dapat syafaat beliau ya guys. Jadi kurang apa lagi gitu loh guys, enaknya mengamalkan sholawat tuh enak banget. Jadi kenapa harus masih nggak yakin gitu, masih ragu. Dan ada lagi diriwayatkan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang bersolawat kepadaku di pagi hari 10 kali dan di sore hari 10 kali, maka dia akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. HR At-Tabrani. Jadi tuh gimana ya guys ya, udah nggak bisa berkata-kata lagi gue. Emang sholawat itu keren banget gitu. Udah banyak banget orang yang mengamalkan sholawat, lalu beliau merasakan keajaiban-keajaiban bersolawat. Terus kayak perintah-perintah kita untuk bersolawat di Al-Quran pun ada gitu. Terus kayak kita sholat aja juga harus bersolawat. Kalau kita nggak pakai solawat, sholat kita itu tidak sah gitu kan guys. Jadi kayak kalau masih ada banyak orang yang ngomong gitu juga di saya. Dulu tuh ada di media sosial gitu yang bilang kamu bersolawat untuk minta dunia, itu tuh apa pantas gitu. Kamu solawat minta dunia, itu tuh kayak dia ngomongnya apa ya, apa sih aku lupa. Udah nggak aku pikirin sih omongan orang-orang yang kayak gitu. Kayaknya dia tuh intinya dia tuh menyalahkan kalau kita bersolawat untuk dunia itu nggak boleh. Sedangkan Rasulullah sendiri mengatakan jika kita punya suatu hajat, bacalah dulu solawat baru kita berdoa supaya hajat kamu itu bisa cepat tercapai gitu. Rasulullah sendiri yang merintahin gitu loh, yang menyarankan kayak gitu loh. Terus apa ya, kemuliaan yang kita dapatkan dengan solawat. Emang kita salah ya berharap suatu kemuliaan dengan cara mengamalkan sholawat? Amalan yang pasti jelas diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu sholawat loh guys. Itu sholat kamu, terus apa ya, amalan ibadah-ibadah yang lainnya itu belum tentu diterima sama Allah guys. Kita tuh masih ketir-ketir gitu. Tapi kalau sholawat itu insya Allah pasti diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terus apa lagi? Buat kalian yang pernah mendawamkan sholawat untuk menjemput suatu hajat apa, insya Allah kalau kita istiqomah itu bisa gitu tercapai. Yang paling dirasa itu ketenangan hati guys. Kalian ngerasain nggak kalau misalnya sehari kalian bisa tuh sholawatan sampai 1000 misal, sampai 1000, atau nanti ditambah lagi bisa sampai sehari itu 4.444 kali atau lebih lagi. Ada loh orang yang bisa bersolawat itu sampai puluhan ribu sehari, walaupun cuma solawat Jibril yang pendek-pendek itu. Tapi tuh guys, rasanya yang didapat itu ketenangan dalam hati tadi. Kalian kalau yang belum pernah nyobain, terus belum pernah ngerasain ketenangan hati, itu rugi banget. Cepetan amalin solawat sekarang dengan perasaan mengharapkan keberkahan itu dari Allah, dan dengan berharap kayak kita menjunjung nama baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam gitu loh guys. Itu tuh aku juga pernah kayak gimana ya, aku tuh bersolawat sehari, kadang kan sambil kerja jadi nggak sempat ngitung ya gitu. Terus kayak gimana ya, kayak moodnya tuh jadi bagus banget guys, kayak jadi ada happy feeling gitu loh, kayak ada perasaan bahagia gitu. Aku nggak tahu kadang kenapa ya, padahal jomblo kok bisa bahagia gitu, asik. Maksudnya kadang tuh lagi kayak lupa masalahnya apa gitu, terus kayak lagi sepi tapi kok di hati tuh perasaan pengen senyum terus, kenapa gitu. Terus aku ingat lagi, oh iya hari ini aku sholawatannya udah sampai segini nih, udah melebihi target nih gitu. Terus
kayak sholawat itu bisa jadi penyelamat juga bagi kita guys. Aku punya satu pengalaman di mana sholawat tadi itu bisa mengabulkan doaku dalam waktu sekejap. Jadi ceritanya waktu itu aku kan habis keluar. Nah, di waktu itu di stasiun bus, aku nunggu di stasiun, kan turun dari kereta kan guys. Di stasiun kereta api, nunggu di halte bus. Daftar bisnya tadi yang mau nganterin aku pulang itu kurang 40 menit ya kan. Ada waktu 40 menit lagi dan itu terlalu lama banget guys. Sedangkan kalau untuk naik taksi itu kan mahal banget. Dan akhirnya aku memutuskan oke, aku tunggu aja di halte bus sambil aku pesen itu GoFood, beli makan Food Panda itulah. Nyebut merek nggak apa ya. Food Panda itu aku pesen di situ. Dan di situ tuh tulisannya 5-15 menit dan aku positive thinking aja, kalau 15 menit 20 menit masih cukup lah buat pesen ini gitu. Dan ternyata guys, aku kan pertama kali beli di daerah situ gitu. Dan ternyata pada waktu itu pas barangnya tuh udah mau dikirim, si drivernya dalam perjalanan aku lihat lagi, wah ternyata alamatnya keliru loh. Yang di itu aplikasinya tuh keliru aku ngirimnya, dan aku nggak enak banget buat apa ya, tulisannya kan tulisan aksara Cina gitu guys. Aku nggak ngerti gimana caranya pindah alamat ke alamat yang baru. Jadinya aku terusin aja, ya udah nggak apa-apa. Dan aku tuh ngechat pakai bahasa Inggris ke drivernya, kayak ngomong, ini maaf alamatnya salah, tolong hubungin gue gitu, tolong anterin ke sini, aku di stasiun gitu. Dan akhirnya kayak dia tuh telepon aku, dan pada saat itu yang paling gentingnya apa guys, bateraiku itu tinggal 10% kalau nggak salah dalam keadaan nunggu itu. Jadi kayak aku tuh sebentar-bentar off dulu gitu, nanti kayak nunggu lagi aku nyalain datanya, ngelihat dia chat apa enggak gitu, aku matiin gitu sampai tinggal berapa persen ya, tinggal 5%-an itu si drivernya telepon, kamu di mana gitu. Aku ngomong, aku di stasiun gitu, bisa nggak kamu kesini. Terus dia ngomong, kamu pindah dulu di aplikasinya, alamat pengirimannya dipindah. Aku bilang aku nggak bisa, aku gitu kan. Dia tahu kalau aku bukan orang Taiwan gitu kan. Aku nggak bisa, tolong kamu kesini, aku di stasiun gitu, nanti tolong betulin gitu loh, dari HP ku tolong dibetulin. Terus posisi guys itu tuh kayak bis yang mau aku naikin itu kurang beberapa menit lagi, ya ampun waktunya benar-benar mepet. Aku tuh di situ doa sama Allah ya, aku baca sholawat kalau nggak salah 3 kali, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Aku minta tolong sama Allah gitu, aku doa sama Allah, ya Allah tolong beri hamba kesempatan supaya hamba bisa ambil itu pesanan makanan hamba, lalu setelah itu bisnya bisa pas datang gitu ya Rob. Pokoknya aku minta sama Allah supaya waktunya itu tepat gitu, aku bisa ambil makanan dan aku juga bisa naik bus yang aku itu mau naikin. Soalnya pas aku mau cancel makanan itu kayak gimana ya guys, nggak enak gitu, sungkan kan, orang cari duit juga ya guys ya, udah repot, udah kebeli makanannya, kalau cancel kan jahat banget kayaknya gue tuh gitu. Aku doa sama Allah, terus aku tutup lagi pakai sholawat, dan ternyata dari di baterai aku yang tinggal berapa persen, pokoknya tipis banget itu, udah HP aku tuh udah gimana ya guys ya, udah kayak redup gitu. Terus beliau ngomong, itu Food Pandanya ngomong, ini aku sekarang ada di stasiun kereta di samping, coba kamu kesini gitu. Terus akhirnya aku ke situ ambil makanan, terus dia ngomong gitu, baik banget ya ampun, supirnya itu tuh yang nganterin makanan itu tuh ramah banget, nggak gimana ya guys, nggak ada kata-kata kamu tuh seharusnya gini, enggak, dia tuh baik banget, terus ngomong maaf ya gitu kalau pelayanannya gini. Terus akhirnya aku udah nggak apa-apa, makasih ya udah dianterin ya, basa-basi sedikit. Terus habis ngasih uang ke dia itu guys, aku tuh lihat dari kejauhan, itu bis yang mau aku naikin bukan ya, aku lihat ya ampun beneran guys, itu beneran bis yang mau aku naikin. Dan akhirnya aku lari ke situ. Pas aku naik ke bisnya, itu tuh bener-bener aku penumpang terakhir dari bis tadi loh.
tinggal ampun kurang sedikit aja tuh bisnya jalan guys. Dan kalau gue harus naik taksi tuh mahal banget dari situ ke rumah itu. Dan dari situ kayak, oh ternyata bener kan, kalau kita berdoa bersungguh-sungguh sama Allah, berharap hanya pada Allah, benar-benar kita bertawakal sama Allah, di awalnya dikasih sholawat, di akhirnya dikasih sholawat, insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, jadi untuk kalian yang masih sering-sering meragukan kebesaran sholawat, dan untuk kalian yang masih sering-sering kayak menyepelekan, apa sih sholawat gitu. Dan kalian masih berpikir, oh mereka yang punya testimoni sholawat itu kayak bohong lah atau halusinasi lah, apalah, itu terserah kalian. Yang penting kami semua yang sudah pernah merasakan dengan perasaan yakin sih, kuncinya kita yakin, percaya sama Allah Subhanahu Wa Taala gitu, kita insya Allah bisa menggapai hajat-hajat kita, amin. Maaf jika saya banyak salah-salah kata di dalam pembuatan video ini, maaf jika kalian kurang jelas atau apa. Kita bisa sharing di kolom komentar. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menonton. Dan saya harap gimana ya guys? Saya harap video ini ada manfaatnya untuk kita semua, dan semoga kalian yang punya hajat-hajat besar, kalian yang ingin menjadi orang sukses, dan kalian yang terkena masalahnya juga diringankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guys.